Guys, kita akhirnya sampai juga ke desa pedalaman suku Pasha Miao. Hari ini cerah juga. Kita masih harus masuk lagi ke dalam hutan sekitar 2 km dari sini. Kita beli tiket dulu, guys. Tiketnya itu seorang 60 renminbi. Selain tiket dan transport, ternyata kita harus membeli insurance juga 5 renminbi per orang. Looks like hari ini kita berdua aja. Low season. Pintunya belum ditutup. Oh, udah. Oh, harus pakai seat belt, guys. Jalannya belok-belok, guys. Naik ke atas gunung. Untuk transportnya memang perlu, guys. Jadi meskipun cuma 2 km, kalau kita jalan kaki itu tidak aman karena tidak ada tempat untuk pejalan kaki. Ini kelok-kelok, benar-benar pas-pas untuk 2 kendaraan. Kita sudah di drop sama busnya itu tadi. Kita langsung disambut dengan patung koper. Nah, ini khasnya orang-orang dari suku Pasha Miao. Mereka kalau udah dewasa, udah di atas 15 tahun itu dicukur rambutnya. Cuma disisain yang tengah atas aja, itu dikonde. Jadi dari lahir, mereka rambutnya itu tidak pernah dipotong sampai udah dianggap dewasa 15 tahun dicukur. Dicukurnya pakai sabit, guys. Pakai sabit, dicukur gitu ya, tanpa shaving cream, tanpa air, tanpa apapun. Udah botak, disisain yang tengah-tengah itu aja, dikonde. Terus dikasih 1 senapan kalau udah dianggap dewasa gitu ya. Senapan ini dulunya dipakai untuk melindungi diri dan untuk berburu, tapi sekarang sudah tidak dipakai untuk berburu lagi. Sekarang lebih kayak ke nyambut tamu aja, kalau ada tamu datang ada pakai senapan. Ini udah kayak desa tourism sekarang. Terus selain membawa senapan, mereka juga bawa pisau. Nih, kelihatan ya pisaunya. Terus ada bawa apa lagi tuh? Ada bawa hulu, bawa tanduk kerbau. Ya, itulah aksesorinya. Nah, pemandangannya juga bagus sekali. Hao kan ma? Oh, ke bawah kita bisa lihat desanya. Desanya cukup besar karena ada sekitar 1000-an penduduk ya di desa ini. Terus ada sawah juga. Kita sudah sampai di mulutnya desa, pintu desa. Di sini ada petanya, terus ada penjelasan, ada visitor guidelines. Dikasih tahu kalau mereka itu worship pohon. Jadi nggak boleh ngeludah, nggak boleh bikin kotor, nggak boleh cabut-cabut pohon atau bunga, karena mereka itu worship menganggap pohon itu sesuatu yang sakral. Terus di sini informasinya ketinggian kita saat ini adalah 500 meter di atas permukaan laut. Terus di sini ada 5 desa dengan kurang lebih 500 household dan 2.500 orang penduduknya, 2.500. Jadi informasi yang kita dapat dari internet sama yang di sini tidak sama. Mungkin di sini lebih update. Yuk kita mulai masuk ke desanya. Jadi di sini pohon itu penting sekali. Bahkan rambut mereka yang di tengah-tengah itu yang rambut laki dewasa kan di atas kepalanya, di tengah-tengah itu ada rambut, itu melambangkan pohon. Sedangkan si kepala itu sendiri melambangkan bumi. Yang teristimewa adalah pohon momiji. Oh, itu ada mereka dengan senapan-senapannya. Kamu takut nggak? Masih oke sih. Dia bilang welcome with campfire. Iya.
pada ngobrol senang-senang aja. Nah, ini mereka pakai baju. Bajunya itu melambangkan kulit pohon. You can see the color ya. Ni hao. Do you need to say something to them? No? 这个票在哪里看的？这个票在哪里验？等一下，这是2点钟从这里迎宾。2点钟啊。想看迎宾的在这里等一下，我想看的在楼上堂等。那我等一下再回来嘛。我转一下再回来。你想来再来，不想来就直接告诉。可以，我2点钟到这里嘛。可以。好，从这里下去是吧？上去，好。Nanti jam 2. Jam 2 ada show. Gunfire. Gunfire. Iya. Nih, Tree of Life, pohon kehidupan adalah simbol dari kehidupan orang-orang di Pasha. A tree for life, a tree for death. Satu pohon untuk kehidupan, satu pohon untuk kematian. Pasha people worship tree god. Mereka menyembah dewa pohon dan perform rituals to worship the old trees during the spring festivals and holidays, as well as practice tree burial. After a person is born, their parents will plant a tree for them. Jadi kalau ada bayi yang lahir, orang tuanya akan menanam sebuah pohon untuk anak itu, symbolizing the beginning of their life, menggambarkan permulaan kehidupan anak itu. When the person dies, ketika anak itu udah meninggal, the people of the village will cut down the tree that grew alongside them. Jadi pohon itu, pohon yang ditanam, akan ditebang untuk bikin coffin, untuk bikin peti matinya, untuk dikubur. Terus abis itu tanam lagi pohon kecil di atas kuburannya. There are no tombstones or graves, only an evergreen tree symbolizing the continuation of life. Jadi nggak ada batu nisan, nggak ada tanda-tanda apapun di atas kuburannya, hanya pohon aja yang menggambarkan kelanjutan dari kehidupannya, continuation of life. In Pasha, each tree has a soul. Setiap pohon punya jiwa. And the older the tree, semakin tua pohon tersebut, the more divine it is. The people of Pasha revere these spirits, and these spirits also protect Pasha. Oke, jadi mereka benar-benar sangat menganggap sakral pohon. Ada bayi lahir, tanam pohon. Nanti bayi itu udah meninggal, bukan bayi lagi ya, dia udah tua, udah dewasa, udah tua, udah meninggal. Pohon tersebutlah yang akan menjadi peti matinya. Jadi ditebang, dijadikan peti mati. Terus udah dikubur, ditanamin pohon lagi di atas kuburannya. Jadi di atas kuburan itu nggak ada nama, nggak ada batu nisan, nggak ada apa. Ini interesting. Di atas kita ada pohon pinus. Di sini masih pakai baju apa ya, tradisional dari turun temurun, udah dari 2000 tahun yang lalu. Jadi mereka bikin sendiri bajunya. Terus kok warnanya bisa kayak gitu? Kan bahannya cotton ya. Bisa kayak gitu. Jadi diwarnainnya itu pakai indigo, daun indigo. Kalau indigo kan harusnya biru. Kayak suku apa yang kita lihat ya biru ya? Shui, biru. Mereka agak-agak ungu. Kenapa? Karena indigonya dicampur sama darah babi. Terus dicampur juga sama putih telur, jadinya shiny. Selain shiny juga waterproof. Bagus sekali jalannya masuk ke desanya. Tadinya ekspektasi aku pikir bakalan wah hutan-hutan gitu ya. Ternyata udah cakep banget jalannya. Wah lumayan nanjak-nanjaknya. Tapi enak sekali, jalanannya bersih. Udaranya juga bersih. Ada tulisan-tulisan di pohon. Apa nih?
什么意思？ Mungkin dia nggak bisa tidur, semoga bisa tidur. Doanya ya. Mm-mm. Oh, ini apa nih? Bulat-bulat. Coba Iya. kita lihat penjelasannya. Memorial Pavilion for the Camphor Tree. Tahun 1976, Chairman Mao Zedong Memorial Hall was built in Beijing. Terus, people of all ethnic groups in the country enthusiastically contributed their labor and materials. Waktu Mao Zedong dibikinin Memorial Hall, ethnic groups, minority ethnic groups gini juga antusias untuk berkontribusi. Sehingga orang-orang di Pasha memutuskan untuk mendedikasikan a 1,000-year-old camphor tree, pohon kamper berumur 1.000 tahun dengan diameter 1,2 meter yang dianggap sebagai divine tree, dikasih ke Chairman Mao Zedong Memorial Hall. Oh wow. Nah, ketika pohon kamper ini dibawa keluar dari desa ini, semua penduduk desa, tua dan muda, lari di sepanjang jalan untuk nganterin pohon itu pergi. Dan untuk memperingatinya, Octagonal Memorial Pavilion yang dinamain Memorial Pavilion for the Camphor Tree, dedicated to Chairman Mao Zedong Memorial Hall, dibangun di tempat dulunya pohon itu berdiri. Aha. Nah, bangunan ini dibangun selama 142 hari, dari 18 April sampai 7 September 1977. Menjadi salah satu dari two ancient architectural works left by Mr. Wu Huayu. Oh, tukang kayu terkenal yang sudah berumur lebih dari 90 tahun. Sekarang jadi historical site. Dulunya ada pohon berusia 1.000 tahun di sini yang sudah disumbangkan. Ini memorialnya. Jadi sekarang sisanya ini aja memorial. Mereka sembahyang di sini. Ada sisa-sisa incense tree. Atap-atap rumahnya kelihatan dari atas sini. Kita sebenarnya pengen explore ke bawah guys, tapi 1 jam lagi ada show pakai gun. Itu untuk welcome tamu-tamu. Jadi kita jangan jauh-jauh dulu dari pintu desanya. Ini rumahnya rata-rata pakai kayu bahan bangunannya. Peradabannya itu peradaban sungai mereka. Jadi mereka bikin desa-desa di pinggir-pinggir sungai. Terus bentuknya seperti yang kita pernah lihat di Fenghuang. Bentuknya itu adalah rumah-rumah dengan tiang-tiang ke bawah. Namanya Tiaojiaolou. Kita masuk ke ruang exhibitionnya. Ini foto mereka menggunakan senapannya sekarang bukan lagi untuk berburu, tapi untuk menyambut tamu. Terus ini ada culture untuk cukur rambut anak yang sudah dianggap dewasa, pakai sabit kayak gitu. Ya, rambutnya nggak dibasahin dulu, nggak dikasih krim-krim apapun, langsung aja pakai sabit gitu. Butuh skill ini. Kalau sembarang-sembarang amatiran mau berdarah pasti ya. Nah, habis dicukur, anaknya dikasih senapan. Dianggap sudah laki-laki dewasa bisa melindungi desa. Semoga kita berkesempatan untuk ngelihat itu ya nanti. Ada yang dicukur juga pakai sabit. Jadi rumahnya kondisinya kurang lebih kayak gini.
Tapi kita tidak masuk ke rumah yang ditempatin orang beneran di sini ya. Kita masuk ke exhibition hall-nya. Dibikin mirip aja. Ada topinya. Apa ini? Ada yang tahu? Nah, ini alat-alat mereka bekerja. Ini bagian belakang dari rumahnya. Oh, dapur di bawah ya. Terus punya kebun sayuran. Dan jalan desa ke rumah-rumah lainnya. Ada lobak lagi dijemur di atas pagar. Sayurannya menggiurkan nggak, guys? Begini rasanya ya tinggal di desa ya. Mau sayur nggak usah ke pasar, nggak usah ke supermarket. Tinggal petik aja. Daun bawang. Oh, mereka di sini ngomongnya bukan pasha, tapi piasha. How do you read that? Pasha. Oke, berarti Hanzi-nya, tulisan yang merahnya pasha. Introduction to Pasha, all in Mandarin. The Last Shot Tribe. Man was born. Bayi lahir. Ditanamin pohon ntar sama orang tuanya. Childhood worship of trees. Oh, anak-anak juga pai-pai ke pohon. Oh, papahnya di belakangnya dengan senapannya. Bawa apa anak ini? Bawa ikan. Bawa potato, bawa kentang kayaknya. Panjangnya laput. Dioramanya juga keren sih ini, hidup banget. Nih anak yang udah dianggap dewasa, biasanya 15 tahun, terus dicukur. Jadi dari lahir itu rambutnya nggak pernah dicukur, panjang kan? Panjang, terus umur 15 tahun dicukur. Pakai sabit. Geli-geli gimana gitu ya ngebayanginnya ya. Sabit naik ke kepala. Coming of age ceremony. Nah, termasuk bagian depannya nih, disabit juga. Kayak orang-orang di film Qing Dynasty, tapi di Qing Dynasty kan dikepangnya ke bawah, kalau ini untel-untel ke atas. Nah, ini kalau masih anak-anak. Oh, udah lah, ini udah bawa senapan. Udah pernah dicukur juga ini. Santai bener yang nyukur tuh sambil sambil ngudut. Setelah anaknya dewasa, kemudian love and marriage. Udah mulai intip-intip wanita cantik ya. Ini ya aksesorinya. Dia bawa pisau, bawa hulu, tanduk kerbau, dan senapan. Ini pakaiannya mengkilat-mengkilat karena pakai putih telur. Oh, ada pakai silver juga, karena mereka ini adalah cabang atau branch dari suku Miao. Pasha Miao. Ini senapan-senapannya panjang banget.
legal ya. Mereka memang satu-satunya kelompok etnis yang diizinkan secara legal oleh pemerintah China untuk punya senapan, punya senjata api. Karena merupakan bagian dari kebudayaan mereka. Sandalnya anyam-anyam. Nah, ini adalah weddingnya. Weddingnya juga pakai baju sehari-hari aja biasa nih. Terus setelah menikah, then funeral. Oh, langsung abis menikah langsung funeral. Funeral. Jadi ketika seseorang meninggal, pohon yang ditanam ketika dia waktu lahir itu ditebang dan dijadikan sebagai peti mati untuk ngubur. Nah, ini yang bisa bahasa Mandarin, silahkan dibaca sendiri. Looks like di seberang sana itu restoran, jadi kita bisa cobain juga local cuisine. Nah, di bawah ada ama-ama lagi petik sayur. Ini suasana di belakang rumah. Ada bak mandi, ada buat giling padi. Yuk kita masuk ke rumahnya. Jadi di dalam rumah orang Pasha itu biasanya ada mesin untuk tenun baju ya, tenun kain. Nah, lengkap dengan dari awal untuk bikin benang-benangnya dari cotton. Gantung bawang putih, ada hulu. Ada tempat untuk memanaskan bakar-bakar api buat memanaskan ruangan. Untuk masak, dapurnya seperti itu, kompornya. Ada tungku juga. Mereka juga pakai tanduk kerbau. Dan bulu-bulu apa ini? Bulu apa ya? Kayaknya burung elang loh. Bulunya panjang sekali. Kalau lihat dari colors ya, kayaknya elang. Ini suasana kamarnya.巴沙不念巴沙，巴沙是我们当地的苗族语言，发音在字典上没有这个字。巴沙呢，距离从江县城很近，至今仍然固执地保存着1-2千多年前的民族传统。巴沙是全苗族至今的话呢，保存着最传统的这种迎宾仪式。我们来欣赏一下芦笙迎宾曲。传统轻快的芦笙和就结束了，接下来呢是第2响鸣枪，从大家的左手往右手方向开始鸣枪，请大家做好准备。
一阵枪声结束后，我们的在门迎宾活动也就结束了。我们精彩的风情演出呢，在鼓芦生堂，请大家跟着我继续前往鼓芦生堂。咱们在门迎宾呢，总有2层仪式。第一层仪式是为了给远道而来的各位来宾朋友们接风喜尘、驱邪消灾。这第2层仪式是给边上父老乡亲们通风报信，有贵客临门了。好，现在大家呢就请随我一起往里面走。大家往这边看一下，出生时为它种下的这棵生命树。这棵生命树，它是我们边沙世袭苗王管拉旺老人的生命树。在边沙，每当出生一个小男孩，他的父母都为他种下一小片的生命林。等到他年满15岁，举行了成以后，就会再一次带着他到他的这棵树去，挑选一棵长得最好的一棵树作为生命树，伴着他同生同长，直到他离世的那一天，这棵树会被砍下来，制作成他的棺木，伴着他安然长眠的。那么也 Baju-baju yang mereka pakai yang kayak gini nih. Ada sabitnya lagi dijual loh. Tapi sabit bohongan buat anak-anak. Minta tuh aksesori dari silver. 你看它放在这里，它都能是保养的。可能是日本没有的。你们是从哪里过来？广西。广西啊？那个他说是什么吧？日本辣。Ini kayak batik bener-bener. Itu dari TV di rumah orang atau Piaoyan? Mungkin so. Show. Ya. Air di tanah kan, jadi nggak bikin tanahnya gampang longsor. Salam dari Kutian, ikut bobo di mobil. Selamat dan sehat selalu. Airnya berwarna biru seperti kepunyaan suku Baduy luar. Oh oke. Dikirain dia bakal bilang Chaiwo. Ada patung di tengah-tengah desa. Ini desanya. Patung kasih lihat cowok dewasa dengan senapannya. Terus ini ada orang tua yang syukurin rambut anak muda untuk menandakan dia udah dewasa. Oh, pakai sabit noh cukurnya. Disisain yang tengah aja, yang atas tuh. Kalau yang wanita ya seperti yang kita lihat di sini. Di gang-gang depan rumah semua yang wanita kerjaannya nyulam-nyulam. Kalau yang cowok-cowok itu jalan-jalan bawa senapan.
Samalah. Lihat ini how to make it stable. Ini tangga naik ke atas rumah, kayak gitu aja. Nggak ada handrailnya. Di atas balkoninya juga. Wah, jadi kalau habis minum teler-teler, hati-hati itu. Jatuh lumayan. Ada yang datang ke arah kita, penduduk lokal sini, bawa senapan. Ni hao. Ini turis juga. Wah, ayamnya nggak takut ya miring begini. Sepi ya? Tiaojiaolou. Ya, ini bangunan kayak gini namanya Tiaojiaolou. Kita mau yang kemana? Kiri apa kanan? Kanan dulu deh. Kanan dulu, oke. Lumayan tembus hutan-hutan. Cukup jauh juga. Apa nih? Eastern Hillside. This is a mysterious hillside facing east. Ini tebing misterius menghadap ke timur. Setiap tahun di 19 Desember di kalender Chinese adalah perayaan Lu Sheng Festival. Yang wanita pada bikin sulaman-sulaman, yang cowok-cowok ngobrol. Oh, semuanya pada nyulam-nyulam. Ya, Yuk, aku tanya. foto dong. Sama foto sama di sini aja. Kita minta foto yuk, pakai senjata, pakai senapan. Bagaimana ini? Jadi mereka itu selalu standby untuk pertunjukan. Kalau seandainya ada tamu yang datangnya telat setelah jam 2, mau ngelihat pertunjukan, mereka udah standby di sana, tinggal bayar aja. Banyak tiang-tiang ya, buat keringin sayur, jagung, sayuran, bisa digantung-gantung di sini. Enak sekali, asri sekali. Setiap rumah punya buat keringin sayur atau keringin beras. Bagaimana guys kesannya? Sukakah tinggal di desa-desa seperti ini? Nah, habis berasnya atau sayurannya dijemur-jemur gitu, habis itu ditaruh di granary. Granary-nya seperti ini. Ini tempat nyimpan bahan makanan nih. Sebelah rumah. Nah, yang unik di sini kita ngelihat yang cowok-cowoknya itu udah pada tua-tua. Rata-rata udah di atas 40-50. Tapi yang wanita itu masih banyak yang teenagers, masih muda-muda. Nah, terus kan umuran sekolah gitu kan. Aku sampai bingung tadi, ini mereka nggak sekolah apa? Jadi di China itu wajib belajar hanya sampai lulus SMP. Setelah lulus SMP, mereka itu bebas, mau lanjut belajar silakan. Kalau udah nggak pengen sekolah lagi, mau tunggu nikah aja, ya silakan gitu. Apalagi di desa di gunung gini kan. Jadi cewek-ceweknya tuh banyak yang kayak santai-santai aja di sini, nyulam-nyulam gitu, nunggu nikah aja. Gila ya pemandangannya ya.
Kalau yang ini bukan buat jemur sayur, ini buat jemur baju. Hei, banyak anak-anak ayam. Sudah sore, sudah hampir terbenam matahari. Kita mau balik ke mobil. Kita mesti pakai bus dari sini juga. Aduh, pengen belanja deh, Koko Alvin. Jangan dong. Jangan ya? Iya. Nggak boleh belanja ya? Aduh. Lihat aja. Pengen shopping nih. Tuh kantongan-kantongan tuh. Sama? Sticky rice. Oh, Wangi sticky rice. okay. Wanna try? 这个多少钱一斤呢？ 8块， 8块很香的。coba satu cin mah? 可以。包粥，可以拿来蒸吃好吃。那给一斤 So, 了，好不好？ oh, buat bikin bubur? Iya. 我蒸在这 Oh, 里 oke oke. 你尝嘛。已经蒸过了是吧？啊，这个是蒸熟的， udah matang. Nasi ketan. 你尝嘛， Dikit aja, dikit aja. 拿嘛， 来 全 一 部 点 拿 deh.，全部 全部 拿。 拿。 Kasih cobain dulu. 很 Wangi. 香的， Wangi ya? 很香的。 Lembut. Pakai airnya berapa persen? Berapa banyak? 1 banding 1 apa? 我先拿来了，我拿袋子。 Enak banget. 的话是一碗米一碗水还是多少？这个要放水。 Koko Alvin belanjaannya beras ketan. Nah ini katanya enak banget, wangi banget. Iya. Tadi kasih coba, aku rasa bagus sih. Ah, Kan ini bukan buat masak biasa ya, masak biasa pakai kukus. harus dikukus. Oke. Iya. Tapi sebelum kukus, kayaknya besok mau kukus. Malam ini udah harus lentam pakai air dingin dulu. Oh. Lentam 1 malam, besok buang yang air dan kukus ini. Tinggal ini buat kukus. Oke. Terus perbandingan airnya? Kalau kukus nggak ada airnya. Oh, nggak Di ngaruh atas ya? airnya dia. Oh, uap air dia. Dia Iya. nggak bakalan sampai terlalu blenyek gimana ya? Iya. Oke, menarik. Special first time lihat tengah kayak gini. Oke. Coba yuk. Oke. Ini di bagian depannya kayaknya udah siap-siap untuk fokus ke income-nya dari tourism. Jadi udah dibangun, I think it will be hostel or hotels. Bangunan-bangunan ini. Or restaurant atau cafe. Jadi nanti kalau teman-teman datang ke sini harusnya udah lebih siap mereka untuk tourism. Kita kembali dengan bus dari sini. Jadi memang mereka nggak kasih kita bawa mobil karena parkir juga susah, guys. Jadi ya udah ikutin aja. Ya. Selamat pagi dari rest area. Pagi ini cuci rambutnya di wastafel. Untungnya air anget wastafelnya. Ada water heaternya gitu yang connected ke air yang ngalir di tapnya. Sekarang kita mau bikin sarapan, terus kita akan langsung siap-siap jalan. Pemandangan sekitar kita suasananya seperti suasana musim gugur. Jadi daun-daunnya tuh lagi menguning, merah gitu. Padahal sudah Desember, ini sudah musim dingin. Kita parkir di dekat pohon-pohon ginkgo. Kuning-kuning.
Kemarin kita ngecharge di depan situ tuh ada fast charging. Pagi ini kita sarapannya nasi ketan yang kemarin beli di desanya suku Pasha Miao. Buat lauknya kita akan cah pokcoy. Pokcoy pakai laro. Tips guys, kalau mau masak laro itu irisnya tipis-tipis aja. Karena lumayan alot dan dia wangi dan agak asin. Jadi kalau tebel-tebel terlalu strong. Laro ini nice buat overlander. Karena dia bisa tahan lama, nggak harus masuk di kulkas. Dia kayak udah awet gitu. Tapi bukan daging olahan yang kayak makanan-makanan kaleng gitu. Jadi hopefully lebih sehat lah. Tumis dulu bawang putihnya pakai garam sampai wangi. Terus masuk laro. Gila wangi banget ini mobil. Sayur masuk, oseng-oseng sebentar. Tambahin kaldu, ini optional. Kalau mau enak pakai, kalau mau sehat terserah. Waduh, Ayi, ini namanya musim gugur pemaksaan. Di shake dong. Biar dia nggak kerja bolak-balik ya, rontok satu kaligus pagi aja. Luar biasa ini Ayi. Udah deh, jadi deh. Nggak usah pakai minyak wijen lah apa segala macam karena si laro ini udah wangi banget. Koko Alvin juga sudah cuci rambut. Segar nggak? Segar. Segar ya. Mari kita makan. Ini yang kemarin. Wangi banget. Wangi ya? Iya. Yuk makan. Yuk. Di pinggir tol kita lihat pemukiman suku Tung. Di Watung ada itu. Iya, pagoda. Gulau ya. Oh, gulau ya, bukan pagoda ya. How? Gulau. Di Thai ada itu Buddhist things. Iya, betul. Temple. Di episode berikutnya kita akan road trip melintasi daerah yang luar biasa cantik alamnya. Jadi pastikan sudah subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah dukung channel ini dengan nonton videonya, dengan share linknya, like, komen, dan bahkan mensupport secara langsung biaya perjalanan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat berakhir pekan. Bye!